Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Indah dari kelas 21C1 Sistem Informasi dengan NIM 210101091. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pemrograman perangkat bergerak yang diampu oleh Bapak Sobini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya kerjakan dengan menggunakan Flutter. Perangkat yang dibutuhkan adalah SMPP, Visual Studio Code sebagai text editor, Postman, dan Node.js. Pertama-tama kita mengaktifkan terlebih dahulu SMPP-nya. Lalu kita masuk ke VS Code untuk membuat web service-nya. Di sini ada koneksi JS, di mana untuk mengkoneksikan berhasil atau tidak connect database-nya. Untuk database-nya saya beri nama SIDB. Mari kita lihat dulu di phpMyAdmin. Dan ini database-nya sudah terbuat. Di sini ada middleware.js. Untuk tokennya berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana akan memunculkan token tidak valid dan maaf tidak membawa token. Middleware ini sebagai sebuah web service yang tentunya kita harus membuat keamanan agar tidak sembarang orang bisa akses ke web service kita. Dengan membuat middleware yang nantinya akan berfungsi untuk memfilter apakah request yang diterima diproses atau ditolak. Lalu kita membuat model. Pertama, membuat galeri JS. Tentunya kita harus membuat koneksinya terlebih dahulu. Untuk database-nya berisi galeri yang terdiri dari ID dengan tipe integer, judul dengan tipe string, dan gambar dengan tipe string. Kemudian kita membuat informasi JS. Membuat koneksinya terlebih dahulu dengan database informasi yang terdiri dari ID dengan tipe integer, judul dengan tipe string, konten dengan tipe teks, gambar dengan tipe string. Kemudian kita juga harus membuat mahasiswa JS, tentunya dengan membuat koneksinya terlebih dahulu dengan database mahasiswa yang terdiri dari NIM dengan tipe string, nama dengan tipe string, dan alamat dengan tipe string. Lalu kita buka terlebih dahulu di phpMyAdmin, maka muncul database yang telah kita buat tadi, galeri, informasi, dan mahasiswa. Setelah itu kita harus membuat root-nya. Root di sini digunakan untuk membuat path atau URL yang nantinya dapat diakses oleh klien dengan metode get, post, put, dan delete. Pertama kita membuat root galeri JS, di mana kita harus panggil model informasinya. Lalu kita membuat tampil data dengan router get, yang berisikan berhasil tampil. Lalu membuat tambah data dengan router post, yang berisikan berhasil tambah dan gagal tambah. Membuat ubah data dengan router put, yang berhasil ubah
dan gagal ubah. Terakhir membuat hapus data dengan router delete yang berisikan berhasil hapus dan gagal hapus. Lalu membuat root informasi CS. Tentunya kita harus memanggil model informasinya, membuat tampil data dengan router get yang berhasil tampil, membuat tambah data dengan router post yang berisi berhasil tambah dan gagal tambah. Ubah data dengan router put, berhasil ubah dan gagal ubah. Terakhir membuat hapus data dengan router delete yang berisikan berhasil hapus dan gagal hapus. Lalu membuat root mahasiswa CS. Tentunya harus memanggil model mahasiswa, membuat tampil data dengan router get yang berisikan berhasil tambah dan gagal tambah, membuat ubah data dengan router put yang berisi berhasil ubah dan gagal ubah, membuat hapus data dengan router delete yang berisi berhasil hapus dan gagal hapus. Lalu di sini kita membuat index.js yang berisikan dengan router get, yaitu index dengan title express, lalu user.js yang menggunakan router get, yang terakhir kita membuat app.js, di mana untuk meregistrasi root informasi ke file app.js ini. Untuk isinya terdiri dari index router, user router, informasi router, dan galeri router. Dan juga perlu ada app.use index router, app.use user router, app.use informasi router, app.use mahasiswa router, dan app.use galeri router. Lalu kita beralih ke project-nya. Di project saya ini terdapat icon akun, berita, info, jadwal, peta, tentang, tiket, video, dan web. Di sini untuk menampilkan icon di footer-nya nanti. Lalu kita membuat my.dart. Di sini kita harus mengimport package footer material dart. Lalu di sini ada aset gambar sebagai homepage di footer-nya nanti. Lalu terdapat widget menu. Widget menu ini untuk menambahkan action pada menu informasi untuk membuka halaman informasi yang terdiri dari klik menu profil, dokumen, info, galeri, peta, jadwal,
tiket, mahasiswa, dan web. Lalu untuk widget build-nya dengan title Mega Nur Indah, yaitu nama saya, yang nantinya akan muncul di homepage footer-nya nanti menjadi Mega Nur Indah SI21C1. Dan inilah untuk codingan di bawahnya. Lalu kita beralih ke profil Dart. Kita harus mengimpor package footer material Dart-nya. Untuk widget build-nya dengan title profil. Dan child text-nya terdiri dari halaman profil. Lalu kita beralih ke mahasiswa Dart. Di sini kita harus membuat variabel untuk merespon info. Kita menggunakan localhost phpMyAdmin dengan database mahasiswa, lalu menggunakan token 123456, lalu ini untuk memanggil fungsi get mahasiswa, dan untuk widget infonya seperti ini. Di dalam teksnya akan berisi name, alamat, dan nama. Lalu di sini terdapat on-tap pada widget gesture detector, di mana untuk memanggil detail mahasiswa. Lalu ada mahasiswa tambah, seperti ini untuk codingannya. Untuk menambah icon tambah mahasiswa di dalam footernya. Lalu beralih ke mahasiswa detail Dart. Tentunya kita harus mengimport ini. Seperti ini untuk codingannya. Beralih ke informasi Dart. Tentunya harus mengimport. Lalu ada widget build dengan title informasi. Lalu ada widget info. Lalu ada
Action pada on-tap widget gesture detector untuk informasi detailnya. Setelah itu kita harus membuat informasi detail dartnya dengan mengimport ini. Informasi detail dartnya ini dia ada di judul, konten, dan gambar. Lalu ada widget build-nya. Terakhir membuat galeri dart untuk menambahkan menu galeri di dalam footer-nya. Tentunya harus mengimport. Lalu untuk widget build-nya dengan title galeri dan seperti ini untuk codingannya. Terdapat widget info, setelah kita menambahkan galeri, informasi detail, informasi, mahasiswa detail, mahasiswa tambah, dan mahasiswa dart, serta profil, kita harus mengimportnya ke dalam MyDart. Seperti ini codingannya. Setelah kita menyelesaikan codingannya, kita beralih ke Postman. Postman ini untuk menambahkan isi dari menu informasi dan galeri di dalam footer-nya nanti. Di sini saya hanya menambahkan informasi dan galeri saja. Dan di sini adalah routernya. Kita bisa memilih get, post, put, atau delete. Lalu kita tekan header. Di sini kita terlebih dahulu untuk mengisi tokennya. Tokennya adalah 123456. Lalu kita berpindah ke body. Lalu kita mengisi codingan seperti ini. Lalu send. Maka akan menunjukkan berhasil tampil di bawah sini. Begitu juga dengan galeri. Setelah semuanya selesai, kita running Flutter-nya melalui terminal di VS Code. Kebetulan saya sudah membuka Flutter-nya. Di sini terdapat nama saya, lalu terdapat gambar di homepage-nya. Ini dia gambarnya. Lalu kita scroll, akan muncul menu profil, dokumen, info, jadwal, peta, galeri, tiket, mahasiswa, dan web. Lalu di sini ada hyperlink mengenai informasi. Setelah saya menambahkan isi dari info, mari saya klik. Di sini adalah isi dari menu informasi, yaitu update fitur ubah password pada akun SSO yang berisi seperti ini. Lalu saya tadi menambahkan galeri, dan ini merupakan gambar pembelajaran di kelas. Lalu tadi saya menambahkan mahasiswa. Di sini sudah tertera data saya,
Mari kita coba untuk menambahkan data baru. Pertama kita mengisikan NIM, lalu nama, alamat, lalu save. Untuk menyimpan data telah berhasil, mari kita coba untuk menghapus data. Kita klik, kita hapus. Berhasil. Setelah itu, Flutter bisa ditautkan dengan menggunakan Android Studio. Dan inilah hasil di handphone saya. Ada beberapa icon yang tidak bisa saya klik, dan ada juga ketika saya klik tidak ada isinya karena terhambat oleh koneksi. Demikian presentasi project saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.